Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita masuk episode 155 dari 0813 15976, ibu-ibu usia 44 tahun. Salam Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya, walau masih ada pertanyaan juga yang dalam antrian. Pak Eras, saya mulai kenal Bapak lewat sebuah khotbah 4 tahun yang lalu saat saya resah terhadap pertumbuhan rohani saya. Kenapa khotbah-khotbah yang saya dengar sebagian besar tidak mengubah saya? Ada sih yang membuat saya semangat tapi nggak bertahan dalam perubahan itu. Tidak bertahan lama perubahan itu. Pekerjaan pelayanan yang dilakukan lebih karena tugas semata menghormati pemimpin. Tapi jujur dalam hati saya ada rasa capek. Tidak tahu pasti untuk apa semua ini saya lakukan. Sampai saya bertemu dengan Bapak lewat khotbah di YouTube. Saya percaya Roh Kudus yang menuntun saya setelah bertahun-tahun mencari lewat beberapa hamba Tuhan, baik itu di offline maupun online khotbahnya. Maaf Pak, saya tidak ada maksud memberhalakan Bapak di sini, walaupun saya diingatkan oleh sesama leader untuk tidak belajar pada satu orang saja, atau lebih baik belajar pada orang yang khusus dipakai untuk mengajar, tapi bukan seorang gembala dari sebuah gereja tertentu. Alasan mereka bisa bias maksud ajarannya. Bagi saya tidaklah benar demikian. Karena tentunya ini bukan bicara mengidola seseorang atau sinode tertentu. Tapi manakah kebenaran yang sesuai dengan hati Tuhan? Siapa yang Allah pakai jadi juru bicaranya? Karena jika gagal paham kebenaran yang sesungguhnya, maka orang tidak sampai pada maksudnya Tuhan di hidupnya. Atau tidak sampai memiliki kodrat ilahi seperti Yesus teladan kita. Saya sadar betul akan hal ini. Perubahan yang saya rasakan di hidup saya membuat saya terbeban untuk kebenaran ini juga harus diketahui orang lain. Sejak 2019 saya makin intens belajar lewat Truth.id dan menulis setiap intisari yang saya dapatkan dalam sebuah buku. Tujuan saya agar tetap ingat dan praktekkan. Selain itu, karena saya rindu, itu bisa saya bagikan pada orang-orang terdekat saya. Sekarang yang jadi masalah adalah saya merasa galau setiap ikutin pemberitaan firman, baik di ibadah kami atau komsel-komsel. Rasa kecewa, sedih, putus asa, ketika kebenaran diajarkan meleset dari konteksnya. Gimana mungkin jemaat bisa bertumbuh kalau begini caranya? Ada beban besar bagi jemaat yang ada. Ya, ada beban besar bagi jemaat yang ada. Tapi itu bukan kapasitas saya di sana. Saya sudah pernah katakan secara pribadi kepada ibu gembala saya. Dan juga di pertemuan doa leader tentang kondisi jemaat Laodikia di Wahyu pasal 3. Jangan sampai kami tidak siap ketika Tuhan datang kedua kali. Saya rasakan kami harus berpacu dengan waktu untuk menyiapkan jemaat agar mereka siap ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tapi rasanya ini belum ditangkap oleh para pemimpin. Saya seperti orang asing yang kebelet sendiri. Saya selalu berdoa untuk Tuhan, bukakan kebenaran itu bagi jemaat ini. Dan saya siapkan diri juga kapanpun, dimanapun. Kalau kemungkinan saya akan sampaikan apa yang Tuhan ajarkan, hanya hati saya yang sering gundah saat mendengar sesuatu yang keliru. Tapi tidak bisa menjelaskan yang benar itu. Yang benar ini loh Pak. Ya jadi, dia tahu yang baik, tapi tidak tahu menjelaskannya. Dia tahu apa yang benar, tapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini mengganggu sekali. Kadang itu terbawa emosi dan merasa seperti gagal. Gimana saya harus bersikap Pak? Sebelumnya, makasih banyak atas perhatian Bapak. Tuhan berkati Bapak dan keluarga. Ibu usia 44 tahun. Gelisah seperti itu saya miliki.
Kadang-kadang putus asa juga saya miliki. Belum lagi kalau saya mengajar, orang bukan saja tidak tahu, malah menyerang balik, menafsirkan salah apa yang saya sampaikan. Belum lagi ada orang-orang sekitar saya yang saya harapkan berubah tapi juga tidak berubah, bahkan malah memusuhi. Itu juga membuat kita seringkali down. Tapi jangan down, ini dunia yang gelap, dunia yang jahat. Belum lagi kalau kita dikata-katai sesat. Nah, ini juga membuat kita lemah, capek. Tapi jangan capek. Justru kita di track yang benar. Jangan berhenti. Berjuanglah. Sabarlah. Ada saatnya di mana Tuhan akan mengangkat ibu menjadi juru bicaranya. Ya. Maju terus. 0811 15 19 dan seterusnya, wanita usia 30 tahun. Salam Pak Erasto, saya perempuan berusia 30 tahun sudah menikah. Saya mau bertanya, Pak, papa saya usia 65 tahun, latar belakang pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena halusinasi. Hingga saat ini dia pun masih berhalusinasi akan menjadi raja dan punya banyak uang. Waduh. Saat ini papa saya hidup berfoya-foya karena uang warisan kami 3 bersaudara. Uang warisan kami 3 bersaudara tidak mendapat sebagaimana hak kami atau jumlah yang memang kami harus terima. Papa saya hidup berfoya-foya dengan 4 orang istri yang hanya dinikahi bawah tangan. Kami malu Pak melihat kelakuan seperti itu. Kami tidak pernah melihat bagaimana para istri. Kami pernah melihat bagaimana para istri bergantian melayani hawa nafsu papa saya. Hingga adik kami paling bungsu menikah karena kecelakaan. Saya melihat papa saya tanpa atau bahkan dia sendiri merusak orang-orang sekitar dia dengan uang yang dia punya. Saya pernah bicara dengan papa saya bagaimana papa saya membantu adik kami paling bungsu. Saya pernah bicara dengan papa saya bagaimana papa saya membantu adik kami paling bungsu dalam keuangan. Hendaknya dididik atau dibantu bagaimana mereka bisa punya jalan keluar untuk survive. Bukan hanya dibantu semua uang untuk hidup bulanannya, tapi juga tanpa mengencourage untuk bekerja. Bagaimana seharusnya respon saya sebagai anak Tuhan, Pak? Saya adalah seorang guru, sangat miris melihat kejadian di depan mata saya. Melihat semua orang yang berkoneksi dengan dia menjadi rusak. Mohon bantuannya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Ini pernah ditanyakan ini. Jadi begini, Sis. Yang pertama tentu kita minta hikmat Tuhan. Yang kedua, you harus teduhkan hati. Sebab tidak semua orang itu bisa masuk surga. Pasti ada yang masuk neraka. Dan kita tidak bisa paksa orang masuk surga. Tuhan pun juga tidak paksa. Tapi tentu kita tidak mengharapkan orang tua kita masuk neraka. Yang Anda lakukan adalah Anda hidup suci menjadi kekasih Tuhan, attract hati Tuhan. Sehingga Anda menjadi sahabatnya, menjadi kekasihnya. Itu dulu, selamatkan dirimu dengan baik. Ya, Tuhan akan mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Tuhan akan ikut menangisi orang-orang yang kita tangisi. Kalau kita sehati seroh dengan Tuhan. Jadi sekarang kita bertumbuh dulu dalam kebenaran, kesucian menjadi kekasih Tuhan, attract hati Tuhan, memikat hati Tuhan. Ya. Lalu dari perbuatan itu kita menjadi berkat bagi keluarga besar. Nah, apa yang harus Anda lakukan saya tidak bisa menjawab. Tapi mulailah dulu dari kehidupan yang bersahabat dengan Allah. Sampai suatu saat nanti Anda akan diberi hikmat Tuhan apa yang harus Anda lakukan. Ya, Tuhan memberkati. Salam Pak Era, saya mau tanya bagaimana memiliki hati yang tulus dalam melakukan segala hal. Saya merasa susah sekali punya hati yang tulus itu Pak. Makasih Pak Era, semoga Bapak sehat-sehat selalu dan kiranya terus jadi berkat buat kami. Ini ada tulus ini, ya dari Malang ini 0823 32 396 dan seterusnya. Anda ini sebenarnya tulus di sini. Cuman Anda kurang tulus dalam kehidupan setiap hari. Nah, ini tidak bisa dalam sekejap merubah orang. Tentu saya tetap menyarankan, dengarkan khotbah saya terus-menerus di Truth ID, memiliki waktu meditasi dengan Tuhan. Yang ketiga, jangan banyak bicara. Makin banyak bicara, Anda makin tidak tulus, makin susah mengubah ketidaktulusanmu. Belajar firman Tuhan, jam doa dimiliki, untuk koreksi periksa diri dan jangan banyak bicara. Ingat ini, Anda banyak bicara sehingga Anda tidak tulus. Sekarang diam, sebelum melakukan segala sesuatu dipertimbangkan, dipikirkan, jangan banyak bicara. Oke.
Oke. 0812 3738 0 dan seterusnya. Salam Pak Eras yang dikasih Tuhan. Pak Eras, saya mau bertanya. Sebelumnya saya adalah beragama lain. Lalu saya 4 kali mengalami Yesus melewati mimpi. Lewat mimpi maksudnya. Pertemuan yang ketiga itulah akhirnya membuat saya mantap menerima Yesus sebagai juru selamat. Di mana pada pertemuan ketiga Tuhan menuntun saya. Dan saya dibaringkan di pangkuannya. Kemudian Tuhan berbicara kepada saya melalui hati. Jadi Tuhan tidak berkata-kata secara fisik, melainkan tetap tersenyum dengan pandangan yang teduh menatap saya. Beliau memberitahu bahwa saya lapar dan haus. Kemudian Tuhan menyuruh saya makan sepotong roti yang dipotong olehnya. Lalu Tuhan mengusapkan tangannya di pergelangan yang berlubang. Setelah diusap keluar darah bercampur air dan ditempelkan di mulut saya disuruh meminumnya sebab Tuhan tahu saya haus. Saya bingung, kenapa saya disuruh minum darah? Lalu saya terbangun. Beberapa bulan setelahnya saya selalu menangis bila mendengar lagu pujian dan mendengar kata Yesus. Saya menangis sejadi-jadinya bahkan saat di gereja. Saat pujian saya seakan melihat hadirat Tuhan di tengah-tengah mimbar. Yang keempat ini Pak, beberapa minggu lalu saya bermimpi, saya sedang menuntun mama saya, mama, papa, dan keluarga saya masih agama lama. Di jalan tiba-tiba seluruh langit tertutup awan banyak sekali, putih sekali. Tapi suasananya tidak gelap, melainkan terang, sangat terang. Lalu perlahan Yesus turun dari awan-awan, semua orang berlarian ketakutan, panik luar biasa. Lalu mama saya bilang ke saya supaya saya mencuci tubuh saya. Sebab saya mau menyambut Tuhan. Lalu mama saya bilang ke saya supaya saya mencuci tubuhnya. Gitu mungkin ya. Tubuh saya. Tubuh saya. Sebab saya mau menyambut Tuhan. Oh, suruh cuci tubuhnya si penanya ini. Setelah saya cuci tubuh saya, secara ajaib saya berada di dalam sebuah kapal yang besar sekali. Di situ banyak sekali manusia berbusana putih. Dan Tuhan Yesus sebagai nahkoda kapal itu terbang di awan-awan yang sangat putih, Pak. Kira-kira itu artinya apa, Pak? Waduh, artinya apa? Saya tidak tahu, tapi yang jelas sangat positif. Sangat positif. Saya mohon bantu doa supaya mama, papa, anak laki-laki saya, adik-adik saya semua diselamatkan Tuhan Yesus. Ya, diselamatkan Tuhan. Dijamah, diurapi oleh Tuhan Yesus. Pedih sekali, Pak, saya mengingat keluarga saya masih belum terima Yesus. Bahkan saya sangat berharap semua manusia memperoleh keselamatan. Sebenarnya masih panjang Pak pergumulan yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Tapi sementara ini dulu. Lain kali saya mau bertanya lagi, boleh ya Pak? Boleh. Terima kasih banyak Pak Erastus. Kembali kasih. Tuhan memberkati Anda luar biasa. Terima kasih. Baik, kepada yang penanya ini wanita ya. Anda orang yang dipilih Tuhan. Saya juga membaca ini takjub juga, ada takjubnya gitu. Orang seperti Anda ini orang yang dipilih Tuhan. Nah, jalani saja hidup Anda, tunjukkan buah-buah pertobatan yang membuat keluarga yang belum mengenal Yesus akan bisa diselamatkan. Selamat berjuang ya. Yakin Tuhan menyertai Anda. Oke. 0895359448 dan seterusnya. Ini perempuan atau laki ini. Laki kayaknya ya. Usia 25 tahun. Salam Pak Eras, izin bertanya. Oh, laki-laki ini. Tentang tema Satan di pembahasan Ekumene Bible Course. Di sana Bapak membahas Satan dan bahasa aslinya Hilal bin Sakar. Yang berarti bintang pagi atau fajar. Hilal dalam bahasa Arab, Aramik, Ibrani yang cemerlang, terang, bulan sabit, crescent moon. Lalu arti sahar adalah fajar bintang pagi. Pertanyaan saya adalah, apakah benar sosok ini merujuk kepada satu simbol yang digunakan oleh satu agama yang memiliki banyak pengikut hari ini? Lalu juga mohon dijelaskan tentang penjelasan lebih dalam tentang siapa Hilal bin Sakar dan tentang naga. Saya beritahu ya, saya akan khotbahkan ini.
di edisi Ekumene Bible Setan, edisi 10 kalau tidak salah. 10 ya. Kalau nggak 10, 9 ya, itu. Oke. Nah, apakah ini menunjuk simbol dari sosok yang mempunyai banyak pengikut? Nah, yang ini minta hikmat Roh Kudus. Puji Tuhan. 0822 6961 4154. Pria 5 tahun. Salam Pak Eras, saya sudah hampir 1 tahun tidak pernah melewatkan khotbah Bapak, terutama renungan Truth. Pertanyaan saya, apa sebenarnya arti jemaat atau gereja awam? Menurut Alkitab, apakah mereka yang tidak masuk struktur jabatan organisasi, tidak masuk struktur organisasi gereja, tidak kudus, tidak tahir? Ini yang bikin rusak. Gereja buat strata itu rusak. Sebenarnya semua kita anak-anak Tuhan satu strata. Semua kita imam-imam. Jangan berkata ini imam, ini awam. Awam itu artinya bodoh. Awam itu artinya bodoh. Tidak tahu banyak, tidak mengerti. Kalau kata kasarnya tolol sebenarnya. Jadi benar Bapak ini punya mata hati bagus nih. Ya. Jadi jemaat itu artinya ya semua orang percaya. Tapi dalam kehidupan orang percaya ada yang dipanggil jadi hamba Tuhan, pendeta. Ada yang tidak menjadi pendeta. Tetapi di hadapan Tuhan semua sama. Imamat-imamat yang rajani, panggilannya yang beda. Ada yang jadi pendeta, jadi dokter, insinyur, pedagang, dan lain sebagainya. Oke. 0813 1412 1 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Salam. Mau bertanya karena saya masih bingung. Boleh. Apakah setiap orang yang lahir baru pasti berbahasa roh? Tidak. Apakah sebenarnya pengertian dibaptis oleh Roh Kudus? Dibaptis oleh Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus artinya mulai dipimpin Roh Allah untuk menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Itu artinya. Ya. Dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah untuk bisa dikembalikan ke rancangan semula. 3. Apakah semua orang yang dibaptis Roh Kudus pasti berbahasa roh? Tidak. Karena bahasa roh itu salah satu karunia dari 9 karunia yang lain. Kalau semua harus berbahasa roh, sekaligus semua juga harus punya karunia nubuat, marifat, dan lain-lain. Oke? Siap. 08510708 dan seterusnya dari ibu-ibu usia 66 tahun di Surabaya. Salam Pendeta Erastus. Saya dilahirkan tidak diinginkan orang tua. Orang tua broken home karena ayah saya istrinya banyak. Saya juga broken home. 2 anak. Saya hidup sebatang kara. Tidak bekerja karena sakit. Ya, HNP dan lutut. Apa ini? Karena sakit lutut. Anak-anak sangat tidak pernah telepon saya. Puluhan tahun saya minum obat depresi dan bipolar. Aduh. Hidup hampa, putus asa, jenuh, dan pernah ingin bunuh diri. Juga tidak pernah ke gereja puluhan tahun. Sejak kecil Katolik dan pernah dirawat di rumah sakit dengan dokter jiwa. Sejak mendengarkan khotbah Pak Eras setiap hari terus-menerus dari pagi hingga malam, sangat dikuatkan iman saya. Saya menantikan langit baru dan bumi baru. Saya rindu berkomunitas di GSKI. Keuangan dibantu adik saya dikasih 2,5 juta setiap bulan. Oke, lalu apa yang saya mesti lakukan, Bu? Tolong jawab. Tuhan memberkati pelayanan Bapak supaya banyak orang diselamatkan. Sekarang saya bisa lepas 3 obat. Hanya obat tidur yang belum, yang saya minum. Thanks Pak Eras. Oh, thanks Pak Eras. Oke. Bu, Ibu akan makin disembuhkan Tuhan kalau mendengar khotbah saya. Ibu jangan lagi menuntut anak-anak memperhatikan Ibu. Kalau anak-anak tidak memperhatikan lagi, tidak masalah. Ibu sudah usia 66 tahun, Ibu. Ibu 5 tahun lebih tua dari saya. Ya, secara on paper Ibu lebih dulu pulang. Tunggu saya di sana. Jadi Bu, lebih baik kita mencari Tuhan saja. Puji Tuhan masih punya adik yang memberi uang tiap bulan. Waduh, puji Tuhan, Bu. Ibu persiapan saja pulang ke surga.
kita datang tanpa suami, tanpa anak, tanpa harta, tanpa apa-apa. Dan kita pulang juga kosong. Ya Bu, berjuang terus Bu, mempersiapkan langit baru, bumi baru. Jadi Bu, yang penting sekarang kita berkemas-kemas. Ikut Pak Eras bersama saudara-saudara kita pecinta suara kebenaran, ikut Yesus, dan kita bersama-sama nanti ketemu di surga. Haleluya. Ibu pasti sembuh ya dengan cara berpikir yang diubah. 0812 3461 1 pria. Salam Bapak Eras Sabdono. Saya mau bersyukur melalui Bapak, Tuhan berbicara kepada saya, memberi kekuatan saya kembali untuk melewati hari-hari. Saya seorang bapak dari satu anak 3 tahun di PHK sejak pandemi. Keadaan ini menjadikan aku dekat sama Tuhan. Malu sama Tuhan dalam kurung. Semakin aku merasa dekat, semakin berat saya rasakan. Pasangan saya semakin menjadi jadi merendahkan saya. Oh, istri suka merendahkan suami. Ini pertempuran yang luar biasa dalam hidup saya. Saya berusaha untuk tetap kendalikan diri saya. Saya memaklumi apa yang pasangan saya perbuat, meskipun sangat menyakitkan. Saya mau bersyukur, terima kasih Bapak Erastus. Pak, berjuang terus. Ya, Bapak bisa disalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Jadi Bapak tetap melekat pada Tuhan, tapi jangan berhenti mencari pekerjaan. Jangan berhenti untuk melihat setiap peluang. Dan jangan sakit hati, istri merendahkan. Tuhan berkata, yang direndahkan akan ditinggikan. Ya, puji Tuhan. Jangan sampai cerai, jangan cerai. 0812 929 5 dan seterusnya, wanita usia 46 tahun. Salam Pak Erastus, izinkan saya mengutarakan hal ini. Awalnya begitu banyak kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Tetapi sejak saya serius menghajar diri saya dengan khotbah-khotbah Pak Eras, hajarnya huruf besar semua, ternyata terkuak untuk tidak perlu lagi bingung-bingung dan banyak pertanyaan. Karena semua pertanyaan-pertanyaan itu selalu dan pasti terjawab melalui semua penyampaian kebenaran yang Pak Eras sampaikan. Keren, puji Tuhan. Harus dengan kerendahan hati dan panjang, sabar, belajar dan belajar bersedia dihajar. Nah, hajarnya besar lagi nih hurufnya. Tekun, huruf besar. Tekun menyimak, mendengarkan sampai-sampai berulang-ulang semua yang Pak Eras sampaikan. Super sekali, sangat mengubah dan sangat memberkati saya, sehingga menumbuhkan tekad untuk berjuang melayani perasaan Bapak surgawi. Bapak selalu tersenyum. Terima kasih Pak. Semangat Pak Eras. Oh semangat, terima kasih. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapak. Ini. Makasih Ibu. Selamat ya berjuang bersama dengan saya. Wah, keren ini ya. Oke. Ini ada pertanyaan panjang sekali. Wah, ini mesti harus dijawab secara khusus ya. Mungkin ada hal-hal yang pribadi ini. Oke. Ini harus dijawab secara khusus. 0895415446 dan seterusnya. Salam Pak, saya ingin bertanya dari pembahasan Bapak di laman Instagram tentang judi online, apakah trading digital juga termasuk perjudian? Waduh, trading digital ini yang dijual apa dulu ini? Trading digital itu maksudnya kalau itu menyangkut item barang yang dibutuhkan dan memang pure bisnis, tidak ada unsur spekulasi, tidak ada unsur untung-untungan seperti judi, boleh. Tapi kalau judi online ada unsur spekulasi, itu yang tidak boleh. Jadi semua harus memuat tanggung jawab dan bisa memberkati orang lain. Sedangkan judi pasti ada yang jadi korban,
Yang satu punya, yang satu dapat, yang lain tidak. Yang satu menang, yang lain kalah. Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau kita bisnis di mana kita bisa memaksimalkan potensi, tidak merugikan orang lain, dan barang-barang yang kita dagangkan, kita tradingkan memang dibutuhkan. Ya, bukan sekedar barang tertentu yang hari ini nilainya 5.000 nanti jadi 5 juta. Walaupun hanya sebuah kepingan perak, itu kan juga kadang-kadang tidak membuat manusia jadi manusia yang wajar. Ya, Tuhan berkati. Tapi judi online itu betul-betul setan itu. Ya. Tidak boleh orang main judi online. Itu setan, benar-benar setan. Ya. Juga utang lewat online itu juga membuat Anda akan hancur. Jangan coba-coba. Jangan lakukan hal itu. 0819970774 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Semalam saya mendengarkan firman Tuhan di dalam PA Pak Eras. Berilah makan kami secukupnya. Oke, tahu. Matius 6:11 ya. Asal dan makan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Pembahasan Bapak Eras menguatkan iman saya. Kembali saya diberi kelegaan karena khawatir akan hari esok. Hari Kamis saya tidak lega boleh kerja di tempat sepupu. Hari Kamis saya tidak lega boleh kerja di tempat sepupu saya karena anjuran dari kakaknya yang di Jerman. Hal ini membuat saya khawatir bagaimana tidak ada income lagi. Oh, hari Kamis saya tidak lagi boleh kerja di tempat sepupu jadi nganggur. Hal ini membuat khawatir. Bagaimana lagi nih tidak ada income. Namun lewat Pak Eras saya sudah tidak ada khawatir. Sebab saya adalah anaknya, anak Allah, anak Tuhan. Bagaimanapun saya harus kembali mempercayai Tuhan Yesus. Pasti ada jalan. Terima kasih ya Bapak Eras, karena Bapak Eras terus dipakai Tuhan. Lebih lagi sehingga ada orang-orang seperti saya dapat kekuatan tepat saat firman Tuhan Bapak Eras sampaikan. Doakan saya ya Pak, supaya saya dapat menemukan jalan yang sudah Tuhan siapkan. Amin. Aku agak terharu. Saya juga sudah melewati tahun-tahun yang panjang dan beberapa kali menghadapi masalah berat, kebutuhan yang sulit sampai saya gemetar-gemetar, sungguh. Jadi saya punya satu jurus yang saudara harus ikuti jurus ini. Jurus itu kalimat bisa dilewati. Pokoknya dari hari bisa dilewati, besok bisa dilewati. Jangan mikir nanti gimana, selalu ada jalan. Kalimatnya bisa dilewati. Lalu, jangan berkata sampai kapan. Yang kedua, jangan berkata aku tak tahan lagi. Ingat, bisa dilewati dan selalu ada jalan keluar. Nggak apa-apa, nggak lama. Nggak lama, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Ya, nggak lama. Yang penting menjaga kesucian dan menyenangkan hati Tuhan. 0877-7641-8 dan seterusnya, ibu-ibu usia 38 tahun. Salam Pak Eras, yang saya ingin tanyakan adalah soal berpuasa Pak. Sejak kecil sampai saya umur 25 tahun, saya bergereja di satu gereja. Lalu setelah menikah, saya dan suami bergereja di Tiberias. Sebelumnya di GPDI. Selama 3 tahun di Tiberias. Lalu saya diajak mama saya ke Rehoboth. Dan saya dan suami merasa cocok dengan pengajaran Bapak tentang tidak melukai orang lain. Sampai sekarang, jadi saya sudah sekitar 5 tahun di Rehoboth. Yang saya ingin tanyakan, apakah jika kita berharap sesuatu kepada Tuhan harus dengan doa puasa? Karena dari kecil saya diajarkan kalau doa dan puasa, kuasa iblis tidak bisa menghalanginya agar kita sampai kepada Tuhan. Dan apakah puasa itu suatu kewajiban? Karena dalam Kristen tidak ada wajib berpuasa seperti dalam agama lain. Dan sebenarnya apakah kegunaan dari puasa itu? Apakah memang benar kalau dengan berpuasa maka jawaban doa kita lebih bisa jelas dari Tuhan? Lebih jelas dari Tuhan. Mohon pengajarannya soal puasa ini Pak. Why? Ini juga PR nih soal puasa nih. Saya khotbah soal puasa khusus. Begini ya, kita puasa itu karena kebutuhan rohani yang mendesak. Jangan karena masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Soal-soal yang lain itu bisa diselesaikan dengan tanggung jawab dan Tuhan pasti buka jalan. Tidak usah harus puasa. Yang penting justru bagaimana kita merawat tubuh kita dengan makan yang sehat. Itu yang baik. Ya, bukan puasanya. Justru Anda makan yang sehat, jangan terlalu banyak
jangan gula, jangan minyak misalnya. Nah, itu yang benar untuk tubuh kita supaya sehat. Tetapi puasa itu juga baik untuk meriset ulang tubuh kita. Dan saya sudah mempraktekannya, saudaraku. Ya, mempraktekannya. Usia saya 61 tahun, saya berusaha untuk makan dengan baik. Nanti ada saat-saat di mana saya berpuasa, saya olahraga tiap hari, itu lebih dari puasa. Karena kita membuat tubuh kita sehat, dengan tubuh sehat kita melayani Tuhan. Nah, kalau ada kebutuhan yang mendesak, khususnya ketika kita menghadapi kuasa gelap, dan ini kuasa ini tidak main-main, nah itu kita kadang-kadang puasa. Untuk kebutuhan rohani yang mendesak, kita puasa. Itu boleh. Nah, ini saya harap kita bisa mengerti. Jadi jangan karena soal-soal kecil kita puasa. Jangan kita mikir bahwa puasa itu bisa mengatur Tuhan. Waduh, itu salah. Puasa bukan untuk mengatur Tuhan ya. Puasa itu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kebutuhan rohani. Bukan untuk kebutuhan jasmani, tidak perlu. Tapi kalau saudara masih kanak-kanak, mau membujuk-bujuk Tuhan dengan puasa, nah itu saya tidak bisa ngomong. Tapi kalau sudah dewasa, saudara tidak perlu membujuk-bujuk Tuhan dengan puasa. Ya, Tuhan memberkati, sampai jumpa.